Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim fid din wa dinil akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La nabiyya ba'dah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Qala musanniful kitab rahimahullah. As-sifatu saminatu al-wajibatu lahu ta'ala al-iradah wa hiya sifatun tukhassisul mumkin bi ba'di ma yajuzu alaihi fa zaidun masalan yajuzu alaihi tulu wal qasru fal iradatu khassasathu bituli masalan wa amal kudrah wa hiya tubrizutul minal adam ilal wujud. Para jamaah kita melanjutkan pembahasan yang lalu sampai pada pembahasan yang ke-7 dan sifat yang ke-8. Wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifatan iradah, kudrat dan iradah. Kudrat dalam makna di sini adalah taksiril mumkin, artinya sifat taksir, dan iradah itu adalah sifat tukhassisul mumkin, sifat takhsis dan sifat taksir. Kudrat maupun iradah ini bagian daripada sifat maujudah, sifat yang ada pada zatil maula. Kudrat artinya menimbulkan mungkin itu terjadi adanya, sedangkan iradah itu menentukan mungkin adanya kedua sifat tersebut ini wajib bagi Allah. Karena kudrat maupun iradah ini berta'aluk hanya kepada mungkin saja. Tidak berta'aluk kepada hal yang wajib maupun pada perkara yang mustahil. Kata mungkin ini adalah yang dita'alluki oleh kudrat dan
iradah. Jadi semua mungkin yang boleh terjadi adanya, boleh terjadi tidak adanya, itu tidak terlepas daripada kudrat dan iradahnya Allah Ta'ala. Artinya di dalam kekuasaan dan ketentuan Allah. Seperti isi alam semesta ini. Ada ya boleh, nggak ada juga boleh. Makanya kita ini sebelum membicarakan tentang aqaid yang 50 itu, akal kita harus mengetahui mana yang wajib, mana yang mustahil, dan mana yang jaiz. Itu nafsiyahnya orang yang berakal. Orang yang tidak memahami wajib, mustahil, jaiz itu nggak bakalan orang tersebut itu kenal Allah Ta'ala, nggak bakalan. Lah apa yang diketahui tentang Allah? Mengenal Allah itu nggak lepas dari mengenal apa yang wajib, apa yang mustahil bagi Allah, dan apa yang jaiz bagi Allah. Jadi orang mengenal wujudnya alam, mengenal barunya alam itu wajib, mustahil qidamul alam, dan tahu jaiz wujudnya si alam. Si alam ini mau dihukumin wajibnya ada pada si alam, mustahilnya juga ada pada alam, jaiznya juga ada pada alam. Berarti wajibnya alam itu baru, jadi barunya alam itu wajib, lah mustahilnya alam itu qadim, nya bolehnya ada, boleh juga tidak ada. Tahu alam tahu, apa yang wajib bagi alam nggak tahu. Ya namanya nggak tahu alam. Nah kalau nggak tahu alam, ya nggak tahu yang menciptakan alam. Bagaimana tahu yang menciptakan alam? Alam saja nggak kenal. Maka yang ditekankan sekali dalam mengetahui aqaid yang 50, sebelumnya itu berhenti dulu mengetahui apa yang wajib, apa yang mustahil, dan apa yang jaiz. Itu harus tahu dulu. Karena ini nafsianya orang yang berakal. Dan tidak akan bisa dikatakan itu orang beragama tanpa mengenal apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang jaiz bagi Allah, dan pula harus mengenal apa yang wajib bagi Rasul, apa yang mustahil bagi Rasul, dan pula mengenal apa yang jaiz bagi Rasul yang tercakup ada di dalam Mu'taqad 50. Jadi Mu'taqad yang 50 itu adalah penemuan ulama-ulama ahli sunnah. Orang ahli sunnah itu tolak ukurnya apa sih? Kamu jadi orang ahli sunnah. Saya ahli sunnah. Apa buktinya? Kan harus tahu buktinya kan. Bisa membuktikan dirinya ahli sunnah. Buktinya saya mengetahui apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang jaiz bagi Allah. Begitu pula apa yang wajib dan mustahil dan jaiz bagi Rasul. Itu namanya orang ahli sunnah. Ya. Orang ahli sunnah nggak tahu wajib, nggak tahu mustahil, nggak tahu jaiz bagi Allah dan Rasul. Itu sih bukan ahli sunnah namanya. Lah apa? Ya selain daripada ahli sunnah, bisa orang Mu'tazilah, bisa disebut Mu'tazilah Jabariyah, bisa juga Mu'tazilah Qadariyah, orang jahil dah. Ya, bukan orang ahli, sebaliknya ahli apa? Goblok. Orang goblok itu nggak bisa disebut orang ahli sunnah. Ya mudah-mudahan kita ya tergolong daripada orang-orang yang
dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang ahli, orang yang tahu. Tahu saja sudah untung, apalagi menjadi ahli. Jadi bisa membuktikan diri kita ahli sunnah. Orang ahli itu yang mengetahui mana yang wajib ya tahu, namanya ahli. Mana yang mustahil juga tahu. Dan mana yang jaiz juga tahu. Itu orang nggak tahu wajib, nggak tahu mustahil, nggak tahu jaiz, kok disebut orang ahli sunnah, ya jauh lah. Tapi dia hafal Quran, saya hafal Quran kok buat tolak ukur. Tahu hafal Quran itu kan ilmu, dengar saja insya Allah bisa ya. Tapi kalau ini dinazar, dipikir. Oh, apa kalau nggak hafal Quran bukan ahli sunnah? Lah ini sebenarnya orang yang banyak gitu, apa orang hafal Quran semua? Karena hafal Qurannya buat pertandingan doang. Kembali, yang iradah itu adalah sifatun tukhasisul mungkin. Ya mungkin, jaiz, ini dua kalimat muradif. Di ainnya maf'ul, ainnya makhluk, ainnya sesuatu yang menerima diadakan, juga menerima ditiadakan, itu disebut mungkin. Jadi Allah mengadakan dan meniadakan mungkin itu jaiz. Tapi sifatnya wajib. Wajib kudratnya dan wajib iradahnya. Adapun mengadakan mungkin itu terjadi adanya atau mungkin itu tidak terjadi adanya, itu jaiz. Nah, yang namanya jaiz itu ainnya si fi'il. Kalau mungkin itu adalah ainnya si maf'ul. Jadi kayak gini. Alam semesta ini kita sebelum terjadi adanya itu disebutnya apa? Mungkin ada. Mungkin juga tidak ada. Derajat yang mungkin itu ya selamanya qabul saja, nerima. Diadakan wujudnya yang terima ada, ditiadakan juga terima. Lah yang tidak menerima diadakan dan menerima ditiadakan itu wajib dan mustahil. Barang yang wajib tidak mau diadakan, barang yang mustahil juga tidak mau ditiadakan. Nah, memang yang jadi kerjanya si kudrat dan kerjanya si iradah ini bertakluk kepada perkara mungkin saja. Karena si mungkin itu wujudnya juga jaiz. Adanya, tiadanya juga jaiz. Nah, di sini sifatnya iradah itu, kerjanya si iradah. Kalau iradah itu adalah sifat qaimah bidzat, sifat yang wujud, sifat yang ada pada zatnya Allah Ta'ala. Itu ada tukhasisul mungkin bi ba'dhi ma yajuzu alaih, menentukan segala perkara yang mungkin dengan sebagian apa-apa yang jaiz bagi si mungkin. Jadi sebagian ada apa yang boleh bagi dirinya si mungkin. Nah, bagaimana menggambarkannya? Contoh si Zaid ataupun kita atau si Umar, namanya masalah itu gambarannya. Yajuzu alaihi tul wal qasru. Dalam mungkinnya boleh saja kita atau Umar ataupun si Zaid sebelum lahir itu boleh saja lahirnya nanti pendek atau lahirnya tinggi. Boleh tinggi, boleh pendek. Tapi apa? Ya selalu salah satu. Tinggi boleh, pendek juga boleh, belum dinyatakan lahirnya. Belum dinyatakan itu belum diibroskan, namanya belum dinyatakan. Dan fal iradatu khassasathu,
maka si irodah itu menentukan apa? Tulu masalan, tinggi. Kalau yang dita'aluki atau ditentukan oleh si irodah itu tinggi, maka yang akan ibros, yang akan keluar adalah tinggi. Enggak bakalan jadi pendek, enggak. Dan wa amal kudroh, dan apun si kudrat, fahia, maka yang disebut kudrat itu adalah tubrizul tulu minal adam milal wujud. Artinya menimbulkan, melahirkan wujudnya. Wujudnya tinggi, dari tidak ada menjadi ada. Jadi si irodah menentukan tingginya, si kudrat itu menimbulkan wujudnya. Jadi kalau wujud ya nanti dilihat tingginya atau pendeknya. Tidak akan tinggi dan pendek kalau nggak ada wujudnya. Ya. Tinggi ya nuntut wujud, pendek juga nuntut wujud. Maka kalau mau ditimbang, mau diukur, ya ada dulu apa diukur dulu? Ada dulu, dilihat ada lahir, baru diukur. Jadi sebagai itu juga seperti irodah. Kalau itu irodah itu menentukan salah satunya, pendeknya maupun tingginya ditentukan dan diwujudkan oleh kudrat. Jadi kerjanya kudrat itu menimbulkan, melahirkan wujudnya, sedangkan irodah itu menentukan. Kal irodati tukhassisu wal kudrah tubrizu. Sebagaimana irodah itu adalah menentukan dan kudrat itu menimbulkan wujudnya. Jadi menentukan itu, menimbulkan wujudnya ya sesuai dengan ketentuannya. Wal mumkinat allati la tata'alluqu bihal kudrat wal irodah sisatun. Dan semua perkara yang mungkin, yang mana dita'aluki oleh kudrat dan irodah, itu ada 6. Jadi kalau kita gambarkan, nanti si mungkin, semua perkara mungkin ini dita'aluki oleh kudrat itu ada 6 perkara saja. Seperti apa? Masalan, wujudnya dan adamnya. Adanya, tiadanya itu dita'aluki oleh kudrat dan irodah. Ada ya dita'aluki, tiadanya juga dita'aluki. Dan wasifat, dan sifatnya seperti apa? Katuli wal qasri. Seperti apa ya? Seperti tinggi maupun pendek. Seperti pendeknya maupun tingginya itu dita'aluki oleh irodah. Wal azminah, dan zamannya ya dita'aluki oleh irodah. Irodah menentukan pendeknya, panjangnya, masanya, wafal amkinah, dan tempatnya, wal jihad, dan arahnya, wa tusammal mumkinat mutaqabbilat, dan dinamakan mumkinat itu adalah menerima dari semuanya, itu menerima dari salah satunya. Seperti fal wujud, ya, wujudnya ia menerima adam. Dikatakan mungkin adanya ia nerima, tidak ada juga nerima. Mungkin diadakan ada nerima, ditiadakan juga. Ya. Jadi ditentukan adanya dan ditentukan tiadanya. Jadi di antara duanya itu salah satunya nerima. Dia apalagi
Watul yuqabil qusar. Dan pendek, namanya tinggi, ya nerima juga pendek. Menerima tingginya juga nerima pendek. Wal jihad dan arahnya misalnya di atas yang nerima, ya. Terus jihad tahat, misalnya di bawah juga terima, arah bawah yang terima, nah, dilahirkan di atas yang terima, dilahirkan di bawah juga terima. Kemudian wa makan dan tempatnya, kada seperti itu. Mamanya kamisro yuqabilu ghairihi, seperti dia lahirnya di Mesir atau selainnya Mesir. Terima dilahirkan di Mesir, juga menerima dilahirkan selainnya di Mesir. Di Syam ya, masalan itu semua adalah sebagai gambaran. Wa hasilu zalika, dan hasilnya demikian seperti anna Zaidan qabla wujudihi yajuzu alaihi an yabqa alaihi adamihi, seperti Zaid atau kita. Seperti seorang lah ya. Sebelum adanya, masih mungkinnya ya. Mungkin adanya, mungkin juga tidak adanya. Nah, sebelum adanya disebutnya apa? Ya mungkin ada. Juga mungkin tidak ada. Nah, sebelum adanya si Zaid, ya boleh saja ayab ko ala adami, tidak selamanya tidak ada. Jadi selamanya tidak ada juga boleh. Maksudnya kekal tidak adanya, tidak ada terus juga boleh. Seperti kita sebelum adanya, belum wujudnya, sebelum lahir kita, enggak ada selamanya juga boleh kan? Itu seperti alam ini. Karena ini perkaranya ada tadi jaiz, boleh bagi Allah mengadakan, ya boleh, meniadakan juga boleh. Mamanya alam semesta ini tidak ada selamanya, boleh enggak? Boleh. Ada selamanya juga boleh. Kalau ada selamanya ada terus. Lagi ada lagi seperti orang misalnya ya. Habis sehat lagi, seterusnya sehat juga boleh. Mamanya kok ditentu oleh Allah Ta'ala sakit terus juga boleh. Terus berganti sehat, kemudian berganti sakit, boleh. Jadi ada 3 perkara. Wujud terus juga boleh. Mana wujud terus itu tadi tidak ada terus juga boleh. Ada kemudian tidak ada juga boleh lah. Ada dan tidak adanya terus ada terus tiada terus itu dilihat dari mana? Dari sifatnya. Kayak umpamanya bayi, ketika nongol, ketika dilahirkan wujudnya itu kok pendek, sampai tua pendek terus, nggak pernah tinggi, boleh nggak? Nggak berubah. Berarti tingginya itu Adam, misalnya tingginya nggak ada, berarti selamanya pendek. Mamanya pendek enggak, tinggi enggak ada babar belas, selamanya juga boleh. Jadi kembali jadi seperti si Zaid atau sebelum adanya boleh baginya itu, selamanya itu enggak ada. Dan boleh hendak diadakan di masa kapan saja. Nah, sebelum lahirnya kita nih, boleh kita dilahirkan kapan masanya. Seandainya kita mau dilahirkan masanya zaman Nabi Adam, bareng sama Nabi Adam, boleh enggak? Ya boleh. Kita dilahirkan di masa
zamannya Nabi Muhammad, ya boleh, malah alhamdulillah jadi sahabat ya. Dilahirkan setelah masanya sekarang boleh. Enggak dilahirkan selamanya juga boleh. Kenapa boleh? Ya karena perkaranya perkara jaiz. Perkara jaiz itu perkara yang dita'alluqi oleh kudrat dan iradah. Artinya semua perkara yang jaiz atau perkara yang memungkinkan itu keta'alluq oleh kudrat dan iradah. Dia enggak bisa maunya sendiri. Ya orang berdoa terus tidak merubah ketentuan Allah Ta'ala. Bila Allah menentukan seorang itu jadi laki-laki, misalnya lahir bakal jadi lahirnya laki-laki. Orang tuanya minta, ya Allah jadikanlah anak saya perempuan. Apa terus akan berubah jadi perempuan? Enggak. Lahir laki-laki, ketika lahir laki-laki nyesel enggak? Wah kok jadi lahir laki-laki. Itu orang yang enggak waras namanya ya. Umpamanya kok pas lahir perempuan, nah dia malah bangga, ini doa saya tercapai. Berarti Tuhan nurut, kan gitu kan? Kalau nggak nurut, nyesel. Ini karena kegoblokannya nggak tahu perkara taksis dan perkaranya itu di sini kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkehendak itu nggak akan bisa berubah. Allah Ta'ala menentukan sesuatu, ya tidak berubah. Yang ditentukan laki-laki, ya pasti laki-laki. Yang ditentukan perempuan, karena apa? Dijadikan laki ya boleh, tadinya dijadikan perempuan juga boleh, enggak dijadikan lelaki maupun perempuan, Adam selamanya juga boleh. Nah orang yang tahu karena ini semua adalah atas kehendak dan melihat daripada kudrat dan iradahnya Allah Ta'ala, bombong. Jadi tahu apa yang dita'alluqi oleh kudrat dan iradah itu nggak bisa ditawar. Nah begitu nggak usah berdoa dong. Lah berdoa itu memang maknanya orang berdoa itu yang bagaimana? Orang minta kepada Allah itu menunjukkan kerendahannya, menundukkan kehinaannya, menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Ta'ala. Jadi orang ngaku butuh, orang ngaku rendah, sifatnya orang butuh, sifatnya seorang hamba itu selalu minta kepada tuannya. Adapun pemberian tuannya itu bukan atas permintaan hambanya. Tuan punya kehendak sendiri, nggak bisa dipaksa. Mana iradah itu mustahil Allah Ta'ala itu kepaksa. Atau mustahil Allah Ta'ala itu karohah di dalam menjadikan sesuatu. Jadi orang mukmin kok disuruh minta itu maknanya apa? Sebuah penghormatannya Allah Ta'ala terhadap hambanya. Kamu minta maknanya kamu akui bahwa kamu itu butuh kepada aku. Kan begitu kan? Ud'uni astajib lakum, minta kamu kepadaku. Itu maknanya minta kamu itu butuh kepadaku. Menunjukkan kamu itu butuh. Nah orang butuh konsekuensinya bagaimana? Kalau orang butuh itu konsekuensinya minta. Kalau nggak minta bagaimana? Ya sombong kan begitu kan? Tapi bukan meminta itu artinya ngatur, bukan. Minta itu, doa itu sebuah aturan seorang hamba. Seandainya dikasih, itu berarti pas dengan irodahnya. Kalau nggak dikasih, pas nggak dengan irodahnya? Pas juga, pas nggak dikasih. Dikasih ya pas. Makanya pamannya orang mukmin tuh mikir apa yang terjadi, seperti terjadinya alam semesta ini, itu semuanya menjadi dalil saja, menjadi pembuktian adanya kudrat dan iradahnya Allah Ta'ala. Ya, terjadinya alam semesta seisinya, peristiwa-peristiwa apa saja, itu semuanya atas kemauan Allah Ta'ala.
adanya corona, ya itu atas kemauannya Allah Ta'ala. Adanya orang mati mendadak, ribuan orang mati mendadak, lahir semua aja gak boleh. Dia yang mematikan, dia yang menghidupi, dia yang menghendaki kehidupan, dan dia juga menghendaki kematian. Lahir dihidupkan boleh, lahir dimatikan juga boleh. Karena tahu barang jaiz, jadinya nggak repot kan. Makanya bertahan, jangan sampai sakit. Dokternya saja pada sakit sama. Memang kalau dokter nggak boleh sakit. Nah ini sakit ya sudah ditentukan, sehatnya juga ditentukan. Nah ketika datang musibah, ada wabah. Wabah ini apabila itu ada orang mukmin menjadi sebuah musibah bagi orang mukmin. Musibah, imtihan atau ujian bagi orang mukmin. Yang namanya ujian itu ada khas, ada umum. Nah, umumnya orang mukmin diuji itu naik kelas. Nah kalau orang khos diuji itu naik pangkat. Ada naik kelas, ada naik pangkat. Kayak mamanya ujian para guru itu naik kelas apa naik pangkat? Ujian para pejabat naik kelas apa naik pangkat? Nah kalau ujian anak-anak sekolahan itu naik kelas, berarti di sini ada naik kelas. Tinggal peletakannya, yang diuji siapa. Kalau yang diuji wali-walinya Allah Ta'ala itu naik pangkat. Nah kalau yang diuji bangsa cere-cere kayak kita ini, seandainya kita termasuk orang mukmin, ya itu namanya naik kelas. Nah naik kelas diuji, kayaknya namanya diuji itu ada soalnya enggak? Dan soal itu bisa dijawab. Bagaimana ketika Allah Ta'ala menimpakan kesehatan pada dirimu, jawaban kamu apa? Syukur kan? Lah kalau Allah Ta'ala menimpakan suatu yang sulit, musibah namanya ya, kesulitan, yang namanya ujian itu ada sulit, ada gampang. Ketika terjadinya kesulitan, ente bagaimana cara jawabnya? Kan ada jawabannya kan? Nanti dengan adanya sulit nggak putus asa. Mamanya orang terkena sakit, usaha berobat itu termasuk orang putus asa. Apa orang tadi pasrah? Pasrah apa putus asa? Ini ada pasrah, ada putus asa. Kalau putus asa ini ada usahanya enggak? Nah ini ujian, ini diuji sakit, nggak ada usahanya, itu namanya apa? Putus asa. Kalau ini orang diuji sakit, kok ada usahanya, namanya apa? Pasrah. Pasrah itu ada usahanya. Lah kalau nggak ada usahanya disebut pasrah nggak? Iya nggak sebut pasrah. Mas pasrah itu menyerahkan semua perkara kepada yang menciptakan. Itu menyerahkan semua perkara kepada yang menghendaki sesuatunya. Itu pasrah. Ya orang sudah usaha. Ada usahanya misalnya sakit, dikasih sakit, diuji sakit. Kok minum obat sesuai dengan aturannya? Menyerahkan pasrah sehatnya itu bukan kepada makannya si obat. Karena apa? Menjadi sehatnya itu pasrah kepada yang menjadikan sakit. Yang menjadikan sehat, pasrah kepada yang menjadikan sehat. Lawang nggak usaha minum obat, nggak usaha apa, kok pasrah itu bagaimana? Namanya bukan pasrah, itu putus asa. Kayak misal nih, Allah Ta'ala menjadikan suatu wabah corona yang demikian. Nah, kita tanya sama ahlinya. Ahli kesehatan itu kan bukan kiai ya. Ahli kesehatan itu dokter misalnya. Karena dia bergelut di dalam ilmu adah, ilmu kebiasaan. Dok, bagaimana ini untuk mengatasi corona? Begini, oh kamu harus ada jaga jarak. Nah, mamanya, jangan keluar dulu sementara dari rumah.
Ada duitnya sih. Ya karena ente ini mengikuti apa yang jadi saran dokter sesuai dengan ilmunya, itu namanya pasrah apa putus asa? Pasrah. Itu demikian. Pasrahnya apa? Ketidakkenaan atau tidak tertimpanya corona ini sudah ada usaha. Lah yang keluyuran misalnya nekat, orang nekat, buat apa sih? Itu semua sakit dari Allah Ta'ala. Kita usaha ya tetap itu benar. Akan tetapi itu namanya orang putus asa. Begitu kena, udah ya Allah jadi kena begini. Itu malah disalahkan Allah. Yang disalahkan itu yang bikin sakit. Saya kan sudah yakin kok masih dikasih saja. Nah itu antara dua tadi, ada putus asa, ada pasrah. Nah pasrah ini adalah tugas bagi seorang hamba. Ini namanya pasrah, ini ada usahanya, sudah usaha kembali diserahkan kepada si pembuat tersebut. Karena makan, minum, makan obat, ini bagian daripada usaha kita sebagai seorang hamba, diperintah kasab dan ikhtiar. Lah kasab ikhtiarnya seorang hamba itu ada nilai namanya ibadah. Dalam pengabdian kepada Allah Ta'ala, ya ada ujiannya, ada ujian naik pangkat, ada ujian naik kelas. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang diuji, bukan orang yang diazab. Nah kalau orang kafir, orang yang tidak tahu wajib mustahil jaiz bagi Allah Ta'ala, itu selamanya ada di ruangan azab. Ketika ada wabah kena termasuk terkena azab, umpamanya ada wabah nggak kena, itu istijrot. Kalau nggak istijrot, nah, orang kafir tapi nggak kena sehat-sehat. Kalau orang mukmin kok sakit-sakit, seperti yang terjadi di Aceh misalnya. Orang Islam kena musibah berupa tsunami, sehari itu orang mati lebih daripada 70.000 orang seketika itu. Orang di tengah lautan kok tenggelam, orang di tengah kota kok tenggelam air laut. Jadi orang di tengah kota ini tidak aman dari tenggelam di lautan begitu. Bagaimana orang di tengah kota kok jadi tenggelam di tengah lautan? Nggak taunya air laut naik ke kota, habis itu tenggelam semua nggak? Tenggelam. Dimatikan oleh Allah Ta'ala itu bertepatan dengan air laut. Nah, itu tanda syahidnya. Jadi Allah Ta'ala ngasih tanda syahid. Jadi orang mati ada dikasih tanda syahid, ada orang mati dikasih tanda sangit. Itu orang mati yang dikasih tanda sangit yang seperti apa? Ya bunuh diri itu orang matinya sangit. Nah kalau orang yang matinya syahid ada tsunami dia lari, kok mati kena juga sampai mati, itu syahid, tandanya syahid. Ada usahanya syahid. Ada orang ingin perang, ingin mati dalam peperangan, tapi bukan terus nggak bawa senjata, nggak ngelawan kan. Nah ketika ngelawan kok dia mati, itu ada tandanya syahid. Nah seandainya dia tidak ngelawan, itu mati sangit dan begitu. Itu untuk menunjukkan jadi usaha melakukan sebuah perintah, seandainya dia mati itu ada alamat syahid. Jadi kita harus tahu mana pasrah, mana putus asa. Jadi tidak pernah ngaji, tidak pernah mengenal Allah Ta'ala, kok kepingin kenal Allah Ta'ala, itu namanya apa? Orang putus asa. Nah yang namanya ilmu itu ya tentu harus diusahakan bagi yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu ya wajib diingat selalu. Di orang kok diperintah mengingat Allah Ta'ala, itu tandanya orang itu sudah kenal Allah Ta'ala. Lah kalau orang itu belum kenal Allah Ta'ala, nggak diperintah mengingat, disuruh kenalan. Maka ada kata fa'lam annahu la ilaha illallah, ada punya makna ketahuilah
Maksudnya disuruh tahu. Ada yang bermakna iklam itu punya makna ingatlah. Nanti ada punya makna ingatlah. Ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub itu kan itu corak sifatnya orang mukmin, hanya dengan mengingat Allah mendapatkan hati yang tenang. Jadi tidak resah hidupnya. Tidak ada kenikmatan yang Allah ciptakan di dunia kecuali hanya mengingat Allah. Orang mengingat Allah itu ya syaratnya ada kan ya. Syaratnya itu kenal. Orang yang kenal itu disuruh mengingat Allah. Lalu nggak pernah kenal kok suruh ingat bagaimana? Malah justru orang yang tidak tahu wajib mustahil jaiz itu nggak pernah lupa dengan Allah Ta'ala. Lah bagaimana? Uang kenal aja enggak, bagaimana lupa? Yang namanya lupa itu pernah kenal. Uang nggak pernah kenal kok lupa. Ya kebangetan lah yang ngomong begitu ya. Ini itu. Ya, ini mudah-mudahan kita di dalam akhir umur kita ya. Yang disebut akhir umur husnul khotimah itu. Akhir umur itu di dalam mengenal Allah. Nanti usaha selalu tiap saat. Bagi yang belum kenal ya usaha untuk kenal. Bagi yang sudah kenal berusaha untuk selalu mengingat di dalam segala hal. Oh ini yang wajib. Oh ini yang mustahil. Oh ini yang jaiz. Nah, harus tahu dulu. Mamanya terjadi wabah berupa corona. Oh ini jaiz. Kan begitu. Boleh saja. Kenapa boleh? Pernah nggak ada sih? Pernah nggak ada, kemudian menjadi ada. Nah, tinggal kita cara menghadapinya bagaimana. Karena ini perkara jaiz, ya kita menghadapinya bagaimana. Nah, menghadapinya ya begitu. Jangan menganggap ini mustahil atau menganggap ini wajib. Itu. Yang jaiz jangan dianggap wajib. Yang jaiz jangan dianggap mustahil. Namanya ya mustahil, kalau mustahil kena kalau kita berusaha, kata siapa mustahil? Jaiz nggak usaha juga. Itu kalau sudah bicara jaiz jangan dimustahilkan atau jangan diharuskan. Yang penting itu. Anna Zaidan qabla wujudi yajuzu an yabqa ala adamihi. Sesungguhnya si Zaid misalnya sebelum terjadi adanya boleh selamanya si Zaid itu tidak ada. Wa yajuzu an yujada fi hadzal zaman, dan boleh juga diadakan di dalam zaman ini atau ini zaman boleh. Namanya lahir ya ada masanya. Sebelum lahir ada masanya enggak? Yang lahir aja belum ya enggak ada masanya. Masih mungkin ada saja. Ketika lahir baru masanya ya. Ada tempatnya juga, ada masanya ya ditentukan, tempatnya ditentukan. Jadi di tempatnya ditentukan ya. Tadinya boleh saja lahir di Mesir, boleh saja lahir di luar Mesir. Oh, artinya boleh saja lahir di Mesir, boleh juga lahir di Indonesia. Begitu lahir ditanyain lahirnya di mana, namanya. Ketika lahirnya enggak di mana-mana, ya itu orang enggak bisa dicek. Oh itu lahirnya di Indonesia jaiz. Karena apa? Sebelum lahir boleh saja lahir di makanya lahirnya kapan? Lahirnya kemarin tanggal berapa? Tanggal sekian jam berapa? Selalu ditanyakan waktunya. Nah, karena apa? Boleh saja sebelum lahir boleh saja lahir besok kan boleh kan? Setelah lahir baru waktunya ditanyakan. Tempatnya ditanyakan karena waktu dan tempatnya itu ditentukan. Salah satunya ya. Wa yajuzu an yujada fi hadzal zaman. Fa idza wajada faqad khassasatul iradah. Maka ketika lahir adanya maka tetap itu adalah ditentukan oleh iradah. Ditentukan apa? Wujudnya. Jadi wujudnya ditentukan oleh iradah ketika dia itu lahir.
Ya. Fa idza wajada faqat khasasatul iradah. Wujuduhu badalan an adamihi. Adanya si jahit misalnya itu mengganti dari ketiadaannya. Tadinya tidak ada, diganti menjadi ada. Umpamanya alam semesta ini enggak ada selamanya juga boleh. Ketika ada itu pengganti dari ketiadaannya. Karena kita tiap saat itu berganti terus. Karena apa? Itu memang buktinya baru apa? Gonta-ganti. Sakit berganti sehat. Sehat berganti lagi enggak? Gantinya sehat apa? Kalau sehat berganti sakit juga boleh, itu kan. Sehat terus enggak ada sakitnya juga boleh. Jadi enggak tentu, namanya enggak tentu itu jaiz. Jadi gara-gara enggak tentu itu jadinya ditentukan. Namanya nggak tentu itu kan boleh sakit, boleh juga sehat, kan nggak tentu. Tapi ketika disebut sakit ya ditentukan berarti. Kalau sebelum diketahui sakitnya maupun sehatnya, nggak tentu itu orang sehat. Oh nggak tentu juga itu orang sakit karena apa? Belum jelas. Nah setelah diterangkan sakit apa sehat, setengah sehat nggak bisa, mesti harus salah satunya. Oh, mamanya sakit, berarti sehatnya minggir. Itu. Itu semuanya, ya. Melaratnya, kayaknya, ini lahir jadi orang kaya. Jadi lahir bayi, begitu lahir jadi orang kaya. Boleh enggak ya? Boleh saja. Bagaimana kok lahir begitu lahir kok kaya? Iya sebelum lahir, itu sebelum lahir ya, bapaknya meninggalkan kekayaan. Karena bapaknya mati, begitu lahir dapat warisan ini. Kayak namanya ya itu berarti lahir saja sudah kaya. Ini karena anak seorang kaya. Begitu lahir melarat. Dasar. Bapaknya orang melarat. Ya pantas so lahir melarat. Ya bapaknya nggak punya. Coba lahir bapaknya kaya. Nah itu namanya boleh saja. Lahir melarat juga boleh. Nah kalau kita lahir dari lahir sampai sekarang melarat terus. Ini sudah terlatih. Jadi kalau kita jadi orang melarat terus jangan bingung. Sudah biasa namanya. Biasa melarat kok ngeluh. Biasa ini tadinya kaya kok jadi melarat ngeluh wajar. Oh tadinya melarat, jadi melarat lagi ngeluh. Ngeluh itu nggak pernah melarat. Jadi sama-sama orang melarat harusnya harus rukun kan gitu ya. Nah ini konsepnya orang melarat kan begitu. Orang melarat sama orang melarat beradu ya mau diadu apanya. Orang copet aja sumpek ngadepin orang nggak punya apa-apa. Gitu sampai dompetnya isinya cuma KTP doang sama BPJS. Mau diapain ini? Habis copet aja pantangan. Ya yang repot lagi sudah dicopet cuman KTP doang digebukin lagi. Aduh. Kesian copetnya. Wujudu badalan an adami wal kudrat. Nah, ini wal kudrat tugasnya si kudrat tadi, tugasnya iroda itu menentukan. Dan kudrat itu adalah abrozatil wujud. Si kudrat itu menimbulkan wujudnya dan iroda itu menentukan wujudnya. Jadi kalau menentukan itu kerjanya isi iroda. Nah kalau melahirkan wujudnya itu adalah kerjanya si kudrat. Jadi apa-apa yang dikudrat ya mesti diirodah. Wa yajuzu an yujada fi zaman tufan. Dan boleh akan terjadi si Umar atau si Zaid itu di dalam zaman tufan, misalnya zaman keributan ya. Zaman terjadinya huru hara. Nah, seperti pas lahir itu berbarengan dengan tsunami. Mboknya mati, anaknya lahir kan boleh. Jadi lahirnya berbarengan tsunami. Lahirnya berbarengan mboknya naik mobil dalam keadaan hamil, lahir
mobilnya itu kecelakaan misalnya. Mboknya mati, anaknya lahir hidup. Ya itu boleh. Nanti dilahirkan dalam keadaan masanya itu masa keributan. Boleh saja. Masalahnya apa? Tiap-tiap orang lahir itu ada peristiwa. Ada bebarengannya, itu adatnya begitu kan. Orang lahir itu punya ciri kapan lahirnya. Mamanya, oh lahirnya zaman ribut. Kalau orang Jawa dinamakan sesuai dengan peristiwanya. Kadang ada orang Jawa namanya ribut. Karena kok dinamain ribut kenapa? Ya waktu lahir itu zaman keributan. Maka lahir anaknya dikatakan dinamain ribut. Hingga sampai disebut Pak Sia. Itu Bapak Ribut namanya ya. Ya. Lah ya dinamain di hari Kliwon, Pak Kliwon. Jadi pas peristiwa-peristiwanya supaya dikenang gitu. Wajib. Ini orang Jawa wajib. Dilarang ya enggak sama sekali, memang primitif begitu. Disesuaikan dengan peristiwanya lah. Itu. Ya ada namanya Kliwon, ada namanya Pak Pon, ada namanya Wak Paing, ada namanya Ribut. Terus komplit itu buat tanda sebenarnya. Namanya itu kan tanda. Orang dikasih nama Umar itu tanda saja. Kalau nggak dikasih tanda, mau dipanggil siapa? Ya ciri atau tanda. Jirim, Arot. Namanya siapa? Jirim. Itu. Namanya siapa? Jais. Ya boleh nama ya, tapi kok mengederin lah. Iya. Jadi nama itu dikasih nama itu jadi ciri. Kalau orang Islam ya ngasih nama yang mulia-mulia, ngikutin kemuliaan para nabi. Jadi karena nabi itu dijadikan oleh Allah Ta'ala itu adalah orang-orang yang mulia, namanya dicatut lah, dikasihkan nama anaknya, mudah-mudahan dengan nama ini berharap menjadi orang yang soleh. Karena sudah masuknya syariat Islam. Sudah ada berita kenabian kan gitu. Lah karena belum masuk syariat Islam, masih zaman fatrah, ya satemunya kan gitu. Ya tidak ada larangan apa-apa, asal pantes lah. Gitu. Mamanya punya anak ya. Ya namanya Pak Iblis kan kayaknya ngederin ya. Ini kok jadi sadis amat. Jadi tidak tahu kemuliaannya. Nanti manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala itu dikasih kemuliaan. Kesian lah. Itu lahir ya membawa kemuliaan. Dikasih nama-nama yang mulia. Kok malah dikasih nama-nama yang rendah. Iblis itu kan nama yang rendah ya. Dia saat disebut orang lah. Jadi jeleknya saja disebut kan, mudah-mudahan kita jangan jadi orang yang terjelek. Kalau orang menjadi orang terjelek selalu disebut-sebut. Jangan seperti dia. Malah minta maaf, ya Allah jangan jadikan seperti dia. Itu kan. Kok namanya mau dicatut lah. Ya udah. Dengar namanya saja sudah ngeri. Mau diturunkan ke anaknya ya kebangetan lah. Jadi kasihlah nama atau ciri anak itu dengan nama-nama para nabi, para orang soleh. Jadi buat pengingat lah. Itu nama itu bagian dari pengingat saja peristiwanya gitu ya. Gitu. Jadi wa yajuzu an yujada fi zaman itu dan boleh saja akan terjadi lahirnya di dalam zaman keributan. Wa fi ghairihi dan selainnya zaman tufan. Falladzi khassasa wujuduhu maka yang ditentukan oleh Allah Ta'ala terjadi adanya fi hadzal zaman di dalam inilah zaman duna ghairihi selain daripada ini zaman wal iradah itu adalah ditentukan oleh kehendaknya Allah Ta'ala. Ditentukan oleh iradah. Memang iradah itu kerjanya adalah menentukan. Lah sedangkan kudrat itu kerjanya menimbulkan.
Wa yajuzu an yakuna tawilan, dan boleh saja si Zaid atau si Umar itu akan lahir dalam keadaan dalam keadaan tinggi atau pendek. Nah, sebelum lahir kan boleh saja si Zaid itu dilahirkan tinggi maupun pendek, cuman salah satunya. Lah ketika lahir khassasa tuluhu, maka ditentukan tingginya si Zaid. Badalan anil qasri. Badalan itu pengganti daripada pendeknya. Nggak bisa pendek apa tinggi? Ya, pendek dan tinggi kan begitu nggak bisa ya. Mesti salah satunya. Oh ya pendek ya tinggi. Laduh. Jadi kalau pendek diukur sama yang panjang misalnya gitu kan. Atau mamanya panjang diukur sama yang pendek. Jadi nggak ada ketetapan. Itu bukan ukuran. Kayak orang mau ngukur panjang itu pakainya ukuran yang benar apa pakai yang panjang. Makanya ukuran itu kan dari ada angkanya 100, dari 0 sampai 100 itu meteran namanya kan. Bukan diukur sama tinggi bapaknya. Kalau pendek terus. Ukur kok pakai yang tinggi ya nggak pernah tinggi, selalu pendek. Makanya orang mau ngukur dalamnya sumur atau pendeknya sumur. Oh kalau diukur dia duduk berarti sumurnya, oh ini airnya seseleher, duduk. Kalau ini nggak bisa untuk ukuran yang begitu. Berarti kalau mau ngukur tinggi atau pendek pakai ukuran semestinya. Berarti pakai ukuran semestinya itu ukuran yang pasti. Jangan ukuran yang jais kan begitu kan. Kalau ukuran jais ini sudah lahir kok pakai jais saja. Kalau sudah lahir itu pakai kepastian. Pastinya berapa meter kan harus ada angkanya. Muninya gini. Ketika lahir berapa meter? Boleh 1 meter, boleh 50 cm. Kan nggak boleh begitu. Harus ada kepastian. Untuk kepastian bagaimana? Ambil meteran yang ada angkanya kan begitu. Diukur 50 cm. Ya itu pas. Oh itu lahir 1 meter. Boleh saja kan. Nah itu begitu. Mesti ada kepastiannya, di sini ada ketentuannya. Karena sudah dipasti 5 meter, nggak bakalan jadi 10 meter. Nah yang memastikan itu, yang menentukan 50 meter, itu adalah iradah. Kalau memang kita tahu semua, kita melihat nazar, melihat bahwa ini apa ketentuannya Allah Ta'ala, itu zikrillah namanya. Hati kita akan selalu diberi ketenangan. Jadi nggak sulit kita memahami sesuatunya nanti. Batalan anil qasri. Al iradatu wa yajuzu ayakuna fi jihati fawq. Dan boleh saja akan adanya seseorang itu di arah atas. Maka allazi khassasahu fi jihati tahtal ardi itu al-iradah. Boleh saja akan adanya di atas ditentukan arahnya. Di bawah juga, di bawah bumi ditentukan. Hanya lahirnya kok di bawah bukit boleh ya. Lahirnya di kuburan juga boleh. Jadi lainnya di bawah tanah boleh enggak? Seperti apa Ibu ya? Seperti anaknya apa? Kenapa? Anaknya cacing lahirnya di mana? Di bawah tanah kan boleh ya. Kalau anak kambing di atas tanah sesuai dengan iradanya Allah Ta'ala. Jangan pakai kebiasaan. Kebiasaan itu ya diirodah. Dikira kebiasaan nggak diirodah apa? Kalau cacing kok lahirnya di atas tanah boleh enggak? Ya boleh saja. Kambing lahir di bawah tanah boleh enggak? Kebangetan, luar biasa. Itu. Jadi yang di bawah tanah juga ada, yang di atas tanah juga ada. Kemudian wal qudratu wal iradatu sifatani qaimatani bidzatihi ta'ala.
kudrat dan iradah ini adalah kedua sifat ini ada pada haknya Allah Ta'ala. Ada pada zatnya Allah Ta'ala. Bukan kudrat dan iradah itu ada pada zatnya yang dibikin. Mustahil ada yang dibikin punya sifat kudrat dan iradah. Seperti itu. Karena kudrat dan iradah ini adalah sifatnya Allah Ta'ala, sifat ketuhanan. Jadi yang dipertuhan oleh seluruh makhluk itu, yang wajib bagi dirinya punya sifat kudrat dan iradah itu dipertuhan. Yang punya kemampuan di dalam menciptakan alam semesta. Yang punya kemampuan di dalam menciptakan diri kita. Nah, kudrat dan iradahnya Allah Ta'ala itu qadimah. Kudratnya ya qadimah, kudratnya ya baqa, kudratnya mukhalafah lil hawadis, kudratnya itu wahdaniyah. Kudrat dan iradah bagi Allah itu wahdaniyah. Sifat ini wahdaniyah. Tidak ada duanya. Itu. Seandainya ada duanya, mustahil alam ini bisa terjadi adanya. Adalah kedua sifat itu ada pada zatnya Allah Ta'ala. La kushifa anal hijab la ra'ainahuma. Seandainya tersingkap bagi kita hijab, pasti kita itu melihat sifat kudrat dan iradahnya Allah Ta'ala. Karena apa? Disebut karena itu sah. Karena keduanya adalah sifat maujudat. Sifat maujudat itu sifat yang ada pada zat. Itu. Makanya kita lawanan selalu bertentangan dengan paham-paham Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan mustahil Tuhan bisa dilihat, begitulah. Mustahil ada orang bisa melihat Tuhan. Itu paham orang Mu'tazilah. Nah, bagi orang mukmin, ya boleh saja Allah Ta'ala memperlihatkan dirinya kepada hambanya. Karena apa? Tuhan itu wujud. Nah, sesuatu yang wujud, ya boleh saja diperlihatkan. Mau kita ngelihat gunung saja boleh, sesuatu yang boleh wujudnya saja sah dilihat, apalagi yang wajib wujudnya. Jadi seandainya tersingkap kita, lalu dibukanya kita hijab, pasti kita diperlihatkan kedua sifat tersebut, melihat kudrat dan iradahnya. Kemudian wala tata'alluqu lahuma illa bil mumkin. Maka tidaklah berta'alluq kudrat dan iradah kecuali kepada perkara yang mungkin saja. Maka fala yata'alluqani bil mustahilat. Atau fala yata'alluqani bil mustahil. Maka tidaklah kudrat dan iradah itu berta'alluq kepada hal yang mustahil. Seperti apa? Kasyarik. Seperti sekutu. Itulah. Makanya begini. Mampu enggak Tuhan itu menjadikan sekutu baginya? Mau Tuhan bikin Tuhan, begitulah. Mampu kalau Tuhan bikin Tuhan? Ya ente mau jawab mampu apa enggak mampu? Ngomong enggak mampu salah, ngomong mampu juga salah. Nah, ini. Jawabnya itu apa sih? Barang mustahil itu bukanlah sesuatu yang mau diwujudkan. Seandainya Tuhan bikin Tuhan itu goblok, kan begitu ya. Yang goblok itu yang tanya. Harus tahu dulu. Harus tahu wajib dan mustahil dan jaiz. Jadi ya begitu, seperti kasyarik. Kayak sekutu, tidak adanya sekutu bagi Allah. Apa tidak adanya sekutu itu dita'alluqi oleh kudrat dan iradah? Gitu kan? Jadi ada ta'alluq yang tidak berta'alluq. Ada maupun wujud yang tidak dita'alluqi oleh kudrat dan iradah itu adamnya perkara yang mustahil dan wujudnya perkara yang wajib. Itu tidak dita'alluqi oleh kudrat dan iradah. Bukan wujudnya mungkin. Makanya tadi kita ngomongkan kalau nggak tahu wajib, mustahil, jaiz, wajib nggak kenal Tuhan, dah begitu saja. Karena orang yang mengenal Tuhan itu mengenal hukumnya wajib, mustahil, dan jaiz. Bagaimana kalau Tuhan itu bikin anak? Nah, ada apa nggak keder?
Bagaimana kalau Tuhan bikin Tuhan, boleh nggak? Mampu nggak Tuhan bikin Tuhan? Nah, seperti anggapan orang Nasrani lah. Jadi Isa diakui Tuhan oleh mereka. Karena apa? Isa itu bagian reinkarnasi dari ketuhanan. Kalau Tuhan itu adalah sifat. Terus nempel ke dirinya Nabi Isa. Nabi Isanya itu dibikin tapi sifatnya Tuhan. Tapi yang disifati manusia. Jadi manusia setengah Tuhan. Lah kan keder lagi kalau kita ini, umpamanya kita kok berada di agama tersebut, apa nggak bingung kita? Nah, bagaimana nggak bingung ya? Orang dirantai kok dimintain tolong. Ya, orang disalib, minta orang yang lagi disalib. Jadi dia adalah penolong. Penolongnya lagi apa? Diikat. Lah, orang mau nulungi dimintain tolong kok ya diikat. Lepasin dulu ikatannya, kan begitu ya. Ini kan ya, bingungin lah. Lah masa kita mengenal Tuhan kok dalam keadaan bingung? Nanti bingung dijadikan sebuah keyakinan. Ya namanya yakin itu boleh bingung nggak? Ya nggak boleh bingung. Yakin kok jadi bingung? Lah bagaimana nggak bingung ya? Maksudnya bingung melihat kegoblokannya begitu loh. Kok ada orang goblok? Lah kok bagaimana? Yang manusia dianggapnya Tuhan. Ini goblok-gobloknya orang lah. Nah, makanya apa yang dita'aluki oleh kemampuan dan kehendak Allah itu adalah semua perkara yang mungkin, tidak perkara yang wajib atau mustahil. Jadi tiadanya syirik atau tiadanya sekutu bagi Tuhan itu tidaklah dita'aluki oleh kudrat dan irodah. Terus adanya perkara yang wajib, adanya Tuhan ya tidak dita'aluki oleh kudrat dan irodah. Maka digambarkan di sini adanya tanazzahu ta'ala anhu. Wala bil wajib, dan juga kudrat dan irodah itu tidak bertakluk kepada perkara yang wajib. Seperti apa? Kadzati ta'ala, seperti zatnya Allah Ta'ala. Zatnya Allah Ta'ala ya tidak dita'alluki oleh kudrat dan irodah. Lah tiadanya Allah Ta'ala. Berarti tiadanya Allah Ta'ala itu ya juga tidak dita'alluki oleh kudrat dan irodah. Karena ada dan tiada itu ada kata lawannya apa? Tiada. Mustahil itu ya tiada. Wajib itu ada. Wal wajib malayak balul. Wajib itu yang tidak menerima adam itu namanya wajib. Berarti ada ya. Sedangkan mustahil itu yang tidak menerima ada. Berarti tiada. Jadi tiada maupun ada yang tidak dita'alluki oleh kudrat dan irodah itu wajib dan mustahil. Itu tidak dita'alluki sama sekali. Nggak yang dita'alluki berarti bukan perkara wajib atau perkara yang mustahil. Apa jadinya? Yang mungkin ada, mungkin tidak ada. Bukan yang pasti ada atau mustahil tidak. Bukan itu. Kemudian wa minal jahli. Wa minal jahli. Dari kebodohan seorang, minal jahli itu minal wajib wal mustahil wal jaiz. Dan sebagian orang yang tidak tahu wajib, mustahil, jaiz, begitu saja ya. Itu mankola. Mankola itu bukan man di sini man akil, bukan. Mankola. Kalau man menurut ahli nahwu itu man akil. Itu man yang bighairi akil namanya ya. Ada man yang bighairi akil. Sebagaimana man bighairi akil itu kola. Mengatakan. Wa minal jahli kan berarti di sini orang yang tidak punya akal kan. Yang tidak menggunakan akalnya sama dengan tidak akal. Itu man. Bukan man akil, tapi man bighairi akil itu. Kok ada lagi man bighairi akil? Itu kata orang ahli tauhid, begitu saja. Bukan ahli nahwu. Kalau ahli nahwu man itu itu seluruhnya menggunakan kata akil. Nah, mengatakan man kola. Wa minal jahli, sebagian orang yang bodoh. Orang bodoh itu ngomong begini.
Innallaha qadirun an yattakhidza waladan. Ya Allah Ta'ala itu mampu bila mana bikin anak. Allah Ta'ala itu mampu saja menciptakan anaknya sendiri. Itu artinya omongannya orang yang tidak berakal. Lah orang yang tidak berakal tolak ukurnya yang bagaimana? Yang tidak mengetahui wajib, mustahil, jaiz. Lah orang yang tidak berakal itu boleh beragama enggak? Ia tidak beragama karena adinu bil akli ladina liman la aklala. Agama itu adalah untuk orang yang berakal. Tidaklah agama diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak berakal. Lah tolak ukurnya orang berakal itu yang mengetahui makna wajib, makna mustahil dan makna jaiz. Lah sebaliknya yang tidak mengetahui makna wajib, mustahil, jaiz itu laisa biaqilin, bukan orang yang berakal. Lah orang yang tidak berakal ya jangan dihukumin agama. Wong nggak sholat dia bener. Bagus dah nggak sholat jadi nggak ribet kan gitu ya. Lah kalau ikut-ikut sholat, ikut merimbung sholat Jumat nggak termasuk hitungan 40 orang. Karena nggak berakal masalahnya. Ya pakai baju ya boleh, nggak pakai baju pantas kan begitu kan. Telanjang pantas, nggak punya akal. Nggak kenal Tuhan kok pakai baju. Orang pakai baju itu setengah mengenal Allah Ta'ala pakai baju. Ya, mandi. Itu setelah kenal Allah Ta'ala. Ayat takhidha waladan. Itu orang yang tadi tidak berakal, tidak menggunakan akal. Wa minal jahli itu bodoh yang tidak menggunakan akalnya ya. Man qala innallaha qadirun yattakhidza waladan. Li'annahu la tata'allu qudrah bil mustahil. Alasannya tadi ya tidaklah begitu. Karena perkara yang mustahil tersebut itu bukanlah perkara yang berta'alluq kepada kudrat dan iradah. Wa ittikhadzal waladu itu mustahilun. Dan menciptakan anaknya sendiri, namanya menciptakan anak bagi Tuhan itu mustahil. Hati-hati. Tuhan beranak. Tuhan kok beranak. Lah kalau Tuhan beranak, maknya siapa? Kan begitulah. Wong anak itu ya ada bapaknya, ya juga ada maknya. Nggak ada maknya, ada nenek dan kakeknya. Ya, Isa dianggap Tuhan, begitulah ya. Isa itu kan punya ibu, punya kakek, punya nenek. Nanti jadinya apa? Ibunya. Nah, ibu apa? Kakeknya Isa dianggapnya kakeknya Tuhan apa bukan itu? Nanti ada kakeknya itu lahir sebelum Tuhannya lahir begitu loh. Jadi kakeknya lahir dulu. Nanti ada makhluk lahir dulu, Tuhannya belakangan gitu. Ini nggak terima akal kita kan. Akal orang yang sehat tidak mau terima. Yang pernah peristiwa itu menjadi perdebatan ketika Fir'aun ngaku Tuhan. Kalau Isa kan diakuin Tuhan ya. Diaku sebagai Tuhan. Lah kalau Fir'aun ngaku dirinya Tuhan, lebih serem lagi ini. Nah, Nabi Isa ini ditanyain oleh Fir'aun. Nabi Musa ditanyain oleh Fir'aun. Musa, siapa Tuhan kamu? Tuhan saya itu ya yang menciptakan alam semesta. Tuhan saya itu yang menciptakan Tuhannya bapak kamu. Aba ukumul awal. Jadi Tuhan saya ini adalah Tuhan yang menciptakan Tuhannya bapak-bapak kamu dan kakek-kakek kamu. Lah, kalau kamu itu Tuhan, nah sebelum lahir kamu itu yang menuhani nenek dan kakek kamu siapa? Masa ada Tuhan lahir belakangan? Lahirnya belakangan lah yang dilahirkan oleh Tuhan. Lah terus kakek nenek kamu sebelum kamu lahir itu Tuhannya siapa? Jadi nanti ada Tuhan balita lah.
Tuhan kok balita. Ini ngederin dah. Ya kan Nabi Isa ketika berumur 1 tahun, ketika berumur kan balita kan, bayi di bawah 5 tahun. Ini bayinya Tuhan tuh. Ini anaknya Tuhan. Ada Tuhan balita. Ada Tuhan capek. Ada Tuhan jalan-jalan di pasar. Misalnya ini kita ditanya sama orang Nasrani umpamanya yang dia menganggap Isa ini adalah Tuhan, manusia itu adalah Tuhan. Tuh tadi ente ketemu siapa di pasar? Anak ketemu Tuhan tadi di pasar. Lagi jalan-jalan misalnya. Ini orang itu nggak bingung nggak kira-kira ini? Ini yang menganggap manusia ini Tuhan. Ya sekalian saja biar gila. Jadi kalau orang gila itu diajak ngomong gila tambah bingung dia. Kok ada orang yang lebih gila dari saya gitu. Lah itu kalau ente saja menganggap manusia dianggap Tuhan, ente anggap sembah, ente mintain segala minta pertolongannya. Nah ini ketika saya menganggap saya ketemu Tuhan di pasar, ente nggak percaya. Lah saya justru mengakui bahwa manusia adalah Tuhan. Sekarang saya ngomong. Ente tanya, ya, ente di pasar nanti ketemu siapa? Saya tadi di pasar ya berjabat tantangan dengan Tuhan. Malah Tuhan naik. Lah Tuhannya itu masuk warung makan di sana, lapar. Ini kira-kira orang Nasrani ngomong, kok ada ya orang yang lebih gila dari. Jadi kalau ada orang gila, kita lebih gila lagi, malah sadar dia. Asal jangan ngomong mustahil, karena ini orang dusta kamu, bukan dusta. Mustahil ini bukan perkara dusta, ini mustahil menurut akal kan. Nah itu begitu. Jadi, kalau kamu saja mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan, saya mengatakan mustahil Isa ini Tuhan, karena Isa itu adalah bentuk manusia. Nah di sini kan Isa itu lahir itu di kudrat dan iroda oleh Allah Ta'ala. Artinya ditentukan dan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Lah kok diciptakan, ada Tuhan kok diciptakan. Anaknya diciptakan, menciptakan anak. Ini kan nganeh-nganai. Nah kalau kita ini dipaksa suruh ngakui atau agama kita itu seperti itu, ya kita di dalam kebingungan. Tersiksa kita kan. Ada seorang kiai, dia mengatakan begini, wah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dipegangin ini sama santrinya, bagaimana supaya kiai saya yang ngajarin saya bisa mengatakan ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini santrinya, ini sudah pernah belajar wajib mustahil. Yang mustahil bagi Tuhannya diomongkan, tahu, yang wajib bagi Tuhan ya tahu, yang jaiz bagi Tuhan juga tahu. Ini kok kiainya nerangkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah ketika itu si santri sengaja mau bikin ngundang kiainya dalam sebuah hajatan. Dah ini saya kepingin kiainya ngomong mustahil. Nah lagi ketemu ya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kok ente ngomong mustahil apa sih? Kan bingung. Ini santrinya ketakutan. Mak ngomong ada, nanti berantem sama kiainya. Nah si santri takzim sama kiainya. Mau menyadarkan kiainya ini. Nah. Akhirnya si santri ini bikin acara hajatan. Begitu bikin hajatan, ada suara becak. Itu yang datang siapa? Itu yang datang Allah Ta'ala, Tuhan datang itu. Itu yang benar, iya mustahil. Alhamdulillah, kiai saya sudah ngomong mustahil. Berarti ada yang mustahil dong bagi Tuhan, ya? Iya dong lah. Seperti Tuhan naik becak mustahil nggak kiai? Ya mustahil lah. Tadi ngomong tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, berarti alhamdulillah. Kiai saya sudah ngakuin ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi ini penting sekali, jangan dianggap gak penting ilmu ini nih. Jadi ilmu mengetahui wajib mustahil jaiz bagi Allah Ta'ala wajib tahu. Apa wajib, apa mustahil dan apa jaiz. Itu begitu. Wa ittikhazal waladu mustahilun. Wala yuqalu annahu. Jangan kamu menganggap, ya kan? Anggapan itu omongkan ya. Jangan kamu menganggap sesungguhnya anggapan. Idza lam yakun qadiran, apabila Tuhan itu tidak mampu bikin anak, itu kana ajizan misalnya. Seandainya Tuhan itu tidak mampu bikin anak, Tuhan itu lemah lah.
Ini kata-katanya orang yang tidak punya akalnya, tidak digunakan. Seandainya Tuhan itu tidak mampu bikin anak, niscaya Tuhan itu lemah. Nah, di anna kulli innama yalzamul ajzu law kana mustahil min wazifatil qudrat. Walam tata'allaqu biha ma'annahu laisa min wazifatiha illal mumkin. Maka tidaklah berta'alluq si kudrah maupun iradah ma'annahu laisa min wazifatiha. Karena barang mustahil ini bukan wazifahnya, bukan tugasnya kudrah dan iradah, bukan adepannya kudrah dan iradah berta'alluq kepada wajib dan mustahil. Nah, wazifahnya si kudrah dan iradah illal mungkin, kecuali kepada barang yang mungkin, tidak berta'alluq kepada wajib maupun mustahil. Walil iradati tata'alluqani, dan bagi si iradah itu punya dua ta'alluq. Pertama ta'alluq suluhi qadim wa huwa solahiyatuha li takhsis azalan. Fazaitun tawilun aw qasirun yajuzu an yakuna ala ghairi ma huwa alaihi bi'tibar salahiyatihil iradah fa ya salahiyatun li annahu yakunu zaitun sultanan wa an yakuna zabalan bi'tibari ta'alluqi suluhi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.